Di masa dinasti Abbasiyah, di mana Baghdad menjadi pusat peradaban dunia Islam, diskusi-diskusi berat bukan hanya terjadi di majelis ilmu, tapi juga sampai ke istana. Bukan hanya antar muslim, bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun ikut menantang. Salah satunya seorang ateis yang datang dengan satu pertanyaan tersulit. Pertanyaannya terlihat simpel dan sederhana, tapi sangat rumit untuk dijawab. Saking rumitnya, seorang ahli hadis yang sudah bergelar qadhi besar tidak mampu menjawabnya, dan Khalifah Harun ar-Rasyid dibuat kecewa. Tapi di balik kegagalan itu, muncul seorang tokoh Islam yang justru membalikkan keadaan dengan jawaban yang nyaris tak terbantahkan. Jika penasaran apa yang ditanyakan si ateis itu sehingga membuat ahli hadis hanya terdiam, tonton sampai selesai. Dalam kitab Maqamul Aqli fil Islam, Syekh Muhammad Imarah mengutip sebuah cerita yang cukup menarik tentang seorang ateis yang menantang Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mengirim ulamanya berdebat seputar teologis. Khalifah pun dengan santai menerima tantangan ateis tersebut, di mana beliau mengutus salah satu ulama paling alim di Baghdad yang ahli hadis dan juga merupakan qadhil qudat. Sebelumnya, si ateis itu juga memberikan tantangan kepada Harun ar-Rasyid bahwa jika utusannya kalah dalam debat, maka ia harus mengikuti keyakinan si ateis. Namun, jika utusannya menang, si ateis bersedia mengikuti keyakinannya, yakni masuk Islam. Harun ar-Rasyid dengan percaya diri langsung menerima tantangan itu, berharap utusannya yang merupakan ulama paling alim di Baghdad akan memenangkan perdebatan. Tibalah pada waktu yang ditentukan antara qadhi melawan ateis. Si ateis memulai dengan pertanyaan, "Akhbirni an ma'budika, hal huwa qadir?" Berikan aku informasi tentang Tuhanmu, apakah dia maha mampu? Qadhi pun menjawab, "Na'am, iya." Kemudian si ateis melanjutkan pertanyaannya, "Hal ma'buduka qadirun ala an yakhluqa mithlahu?" Apakah Tuhanmu mampu menciptakan seperti dirinya? Fatahayyara kabiru qudati Baghdad bimadza yujib. Law qala na'am yajuzu lillahi an yakhluqa mithlahu la aqarra bita'addudil alihah. Walau qala la yaqdir la aqarra bi'ajzil ilah. Maka qadhi itu pun bingung bagaimana ia akan menjawab pertanyaan si ateis. Jika ia mengatakan iya, boleh bagi Allah menciptakan seperti dirinya, maka ia akan mengakui berjumlahnya Tuhan, yakni tidak esa. Jika ia mengatakan tidak boleh bagi Allah menciptakan seperti dirinya, maka ia akan mengakui bahwa Tuhan memiliki kelemahan. Akhirnya, qadhi pun hanya menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Hadhil mas'alah minal kalam, wal kalam bid'ah, wa ashabuna yungkirunahu." Pertanyaan ini termasuk ilmu kalam, sedangkan ilmu kalam bid'ah. Ulama-ulama kami mengingkarinya. Si ateis pun menganggap perdebatan sudah selesai karena melihat jawaban si qadhi sama sekali tidak memuaskan baginya. Akhirnya, qadhi itu kembali ke Khalifah Harun ar-Rasyid dalam keadaan kalah. Mendengar bahwa utusan Harun ar-Rasyid kalah, beliau sangat murka sebab seakan-akan si ateis telah menjatuhkan nama besarnya sebagai pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, beliau berpikir keras dan mencari seseorang yang mampu menjawab pertanyaan si ateis. Maka beberapa orang di istana memberikan saran kepada Harun ar-Rasyid bahwa yang mampu menjawab pertanyaan ateis itu hanyalah orang-orang Mu'tazilah yang ahli dalam ilmu kalam. Diutuslah seorang dari Mu'tazilah bernama Ma'mar bin Abbad untuk berdebat dengan ateis tersebut. Seperti biasa, si ateis memulai dengan pertanyaan serupa. "Berikan aku informasi tentang Tuhanmu, apakah dia maha mampu?" Ma'mar menjawab, "Ya." Ateis bertanya lagi, "Apakah Tuhanmu mampu menciptakan seperti dirinya?" Ma'mar pun dengan tangkas menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Inna hadha su'ala muhalun, li'anna al-makhluqa la yakunu illa muhdatsan, wal muhdatsu la yakunu mithla al-qadim, faqad istahala an yuqal yaqdiru an yakhluqa mithlahu aw la yaqdir." Pertanyaan itu mustahil, sebab segala sesuatu yang diciptakan pasti bersifat baru, muhdats. Sedangkan Tuhan bersifat qadim, tidak berpermulaan. Yang baru tidak mungkin sama dengan yang qadim. Maka tidak masuk akal jika dikatakan apakah Tuhan mampu menciptakan yang seperti dirinya atau tidak.
Mendengar jawaban yang sangat mencolok dari Ma'mar bin Abbad, akhirnya si ateis itu tak mampu membantahnya dan mengakui kekalahannya dan akhirnya masuk Islam. Kisah ini bukan sekedar cerita lama dari masa kejayaan Islam. Ia adalah pengingat bahwa tantangan terhadap agama tidak selalu datang dalam bentuk penghinaan atau kekerasan. Kadang ia datang dalam bentuk pertanyaan yang halus, logis, tapi menyesatkan. Dan dalam menghadapi syubhat seperti itu, keimanan saja tak cukup. Dibutuhkan ketajaman akal, keluasan berpikir, dan pemahaman yang dalam terhadap filsafat serta ilmu mantik. Karena bila syubhatnya bersumber dari akal, maka jawabannya pun harus mampu menembus logika. Itulah kenapa para ulama terdahulu tidak hanya kuat dalam dalil nakli, tapi juga lihai dalam dalil akli. Mereka tahu iman yang kokoh butuh penopang, dan salah satunya adalah akal yang terlatih.